Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bertemu lagi dalam renungan pada hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? Semua baik-baik ya? Harapan saya semua sehat-sehat, semua damai, semua semangat di dalam Tuhan. Walaupun kita sudah beberapa minggu ini tidak berjumpa, tetapi harapan saya kita semua tetap sehat. Sehat badannya, sehat juga imannya. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam kondisi seperti ini tidak boleh kita tegang. Tidak boleh kita bingung. Tidak boleh panik. Tenang saja. Sebab apa? Karena Tuhan sudah berjanji Dia tetap beserta kita. Dalam kondisi apapun. Nah, saat ini saya ajak kita semua melihat sebuah firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1-11. Sebelum kita baca renungan ini, mari saja kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pada kesempatan yang baik ini, kami datang lagi kepadamu ya Bapa, menyampaikan rasa syukur dan limpah terima kasih, karena kami boleh merasakan betapa besar perhatian dan pemeliharaanmu, serta perlindunganmu bagi kami semua anak-anakmu, hingga sampai pada saat ini kami ada dalam keadaan baik dan sehat. Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal sampai selamanya. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami semua, agar kami semua dapat memahaminya, hingga kami dapat menghidupinya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan, untuk dapat menyampaikan kehendak-Mu kepada umat-Mu pada saat ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba merindu untuk urapan penuh dalam menyampaikan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pada pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Alangkah baiknya kalau Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mendengar renungan ini agar sama-sama bisa membuka Alkitabnya untuk ikut serta membacakannya. Perkawinan di Kana. Pada hari yang ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau ibu daripadaku? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik.
akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, pada hari ini saya ajak kita untuk melihat poin-poin yang indah yang akan kita pelajari dengan harapan akan menumbuhkan iman kita masing-masing. Pertama, kita dapati di sana 6 tempayan kosong. Dalam Mazmur pasal yang ke-104 ayat 15. Anggur itu adalah sukacita. Saya baca dulu Mazmur pada pasal 104 ayat 15 berkata, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Jadi anggur itu menyukakan hati manusia. Dan kita lihat di sini bahwa 6 tempayan itu semua kosong, tidak berisi air. Artinya apa? 6 tempayan, angka 6 itu adalah angka manusia. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Tetapi kita tidak juga bisa menghindar bahwa terkadang sukacita itu hilang dari kita. Terkadang sukacita itu lenyap dari kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di tengah-tengah kita kehilangan sukacita, janganlah kita bingung. Carilah Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan Maria, dia datang kepada Tuhan. Dia lapor kepada Yesus bahwa mereka telah kehabisan anggur. Pesta masih sementara berjalan, tetapi anggur lambang sukacita sudah tidak ada. Jadi apa artinya sebuah pesta kalau tidak ada lagi sukacita di sana? Itulah sebabnya Maria datang kepada Yesus. Dia bawa persoalannya, mengajak kita sekalian ayat ini bahwa dalam setiap masalah yang kita hadapi, datanglah kepada Yesus. Bawalah masalahmu kepada Yesus. Dan ketika Maria melapor kepada Yesus, Yesus berkata, saatku belum tiba. Tetapi Maria dengan yakin, dia berkata kepada pelayan-pelayan, lakukanlah apa yang dia katakan kepadamu. Dengar dengan sungguh-sungguh, lakukanlah apa yang ia katakan kepadamu. Jangan pernah melakukan apa yang tidak dikatakan Tuhan. Jangan pernah melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah. Seringkali kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Itulah sebabnya kita alami banyak kesulitan. Kita mengalami banyak penderitaan. Tetapi mari lakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Ketika pelayan-pelayan itu diperintahkan oleh Yesus, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak pernah dipikirkan oleh pelayan-pelayan, tidak pernah terpikir oleh Maria. Apa artinya tempayan-tempayan kosong itu diisi dengan air? Itu bukan kebutuhan pada waktu itu. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi Allah itu mungkin. Sesuatu yang tidak diharapkan, sesuatu yang tidak rasanya tidak dibutuhkan. Tetapi ketika itu diberkati oleh Tuhan, maka itu menjadi berkat yang luar biasa. Saudara, 6 tempayan berisi air putih tiba-tiba berubah menjadi anggur. Luar biasa. Sampai-sampai kepala pesta itu memanggil mempelai. Dan dia berkata kepadanya, biasanya orang menyediakan anggur yang baik, baru yang kurang baik diberikan.
tetapi Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, Bapa selalu memberi yang terbaik bagi kita. Kenapa? Karena kita ini anak-anaknya. Pasti anak itu akan mendapatkan yang terbaik dari ayahnya. Percayalah, Anda adalah anak Tuhan. Itu sebabnya jangan sia-siakan hidupmu. Jangan engkau sembarangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena Tuhan menyediakan kepadamu yang terbaik. Sekali lagi saya katakan yang terbaik. Itu yang disediakan oleh Bapa kita di sorga kepada kita. Kenapa kita menyanyiakan hidup ini melakukan hal-hal yang bodoh? Tetapi mari kita sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dan Bapa menyediakan yang terbaik bagi kita. Ayat 11. Saya akan baca, demikian firman Allah. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Perhatikan ini. Ini adalah tanda atau mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus. Artinya inilah sebuah prioritas diutamakan oleh Tuhan. Dari semua yang dibutuhkan. Apa itu? Perhatian Tuhan selalu tertuju kepada rumah tangga. Perhatian Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang percaya. Saudara, ini prioritas utama adalah rumah tangga. Ini yang diperhatikan oleh Tuhan. Jangan sia-siakan rumah tangga saudara. Jangan engkau abaikan rumah tanggamu. Jangan engkau terus membuat rumah tanggamu tidak nyaman, membuat rumah tanggamu tidak bahagia. Itu salah besar. Tuhan mengutamakan rumah tangga itu harus bahagia. Itu sebabnya 6 tempayan kosong diisi penuh dengan anggur yang terbaik. Karena Tuhan ingin supaya rumah tangga itu bahagia, rumah tangga itu sukacita, rumah tangga itu ada damai, rumah tangga itu suami istri harmonis. Mari kita belajar dari firman Allah. Kita belajar dari Tuhan. Betapa pentingnya rumah tangga saudara. Buatlah rumah tanggamu sebagai istana. Engkau sudah capek dari luar. Engkau pulang di rumah. Engkau mendapatkan istrimu, anak-anakmu begitu manis, begitu baik, begitu ramah. Jadikanlah rumah tangga saudara sebagai istana saudara. Bukan soal mewah dan tidaknya, tetapi soal nyamannya tinggal di rumah itu. Ini yang harus diciptakan oleh suami istri dan anak-anak. Oleh karena itu kita mulai dari mezbah keluarga yang terus saya tekankan kepada kita semua. Dan kalau mezbah keluarga ini sudah berjalan dengan baik, maka kesukaan Tuhan akan ada di sana. Karena sukacita dari Allah itu adalah kekuatan kita. Sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, pada saat ini saya tekankan kepada kita, keluarga, utamakanlah kebahagiaan dalam rumah tanggamu. Utamakanlah sukacita dalam rumah tanggamu. Utamakanlah suami istri harmonis. Karena itu yang akan mengundang Yesus membuat mujizat demi mujizat. Maka sekarang mujizat yang terjadi di negeri Kana akan juga terjadi dalam kehidupan setiap rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah rumah tanggamu masing-masing. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah suami dan istri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saya tidak perpanjangkan renungan ini, tapi mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Maha besar Bapa Surgawi, di hadapan hadirat-Mu kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami memanggil nama-Mu. Tuhan, tolonglah setiap kami. Tolonglah setiap keluarga, setiap rumah tangga.
agar supaya setiap keluarga kami ada di dalam sukacita yang besar. Oleh karena mujizat-mujizat Allah menyertai kami. Oleh karena Tuhan menjawab setiap permohonan doa kami. Oleh karena Tuhan memberkati kami semua. Teguhkan iman kami Tuhan, agar dalam menghadapi apapun kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami serahkan kepadamu. Tolong bangsa ini Tuhan, campur tangan dalam mengatasi virus ini, sehingga bangsa kami keluar dari tekanan ketakutan karena virus yang begitu mengerikan ada di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami percaya hanya Tuhanlah tempat pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat-Mu turun atas setiap keluarga. Berkat-Mu turun atas semua anak-anak-Mu. Berkat-Mu atas kami sekalian. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Renungan singkat kita sampai di sini. Sampai kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.